Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arila Naifal Auladana Aprilian dari Universitas Negeri Malang dengan NIM 2202137026676. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Digital dari Bapak Daniar. Routing ini pada umumnya ada dua macam, yaitu routing statik dan routing dynamic. Untuk di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang static routing atau routing statis. Dan juga kita akan belajar bersama-sama mengenai routing statis ini serta proses pembuatan dari awal hingga akhir. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing itu harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan tersebut. Untuk kelebihan dari static routing adalah lebih aman, serta tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar. Sementara untuk kekurangannya sendiri adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator tersebut harus melakukan routing ulang, sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara dinamis atau otomatis. Nah, di sini bisa kita lihat ada tipe routing statik dengan topologi jaringan yang berupa 4 router, 4 switch, 1 server, dan 11 PC. Di sini kita akan membahas dan belajar bersama-sama untuk pembuatan tipe routing statik ini dari awal sampai akhir. Akan kita mulai dengan lembar kerja kosong, lembar kerja yang baru. Kita klik file, lalu kita klik new. Di sini sudah terdapat lembar kerja kosong. Kita pilih router, pilih yang putih router, isikan dengan 4 router, 3, 4. Kemudian untuk switch kita pilih yang putih switch, sama dengan masing-masing di satu router. Lalu kita tambahkan device. Yang pertama adalah satu server, kemudian dengan 2 PC, dan diikuti dengan masing-masing 3 PC di setiap switchnya. 1, 2, 3. Nah, jika sudah, kita tambahkan kabel untuk menyambungkan perangkat-perangkat ini. Kita akan menggunakan kabel automatically atau kabel otomatis. Sambungkan masing-masing perangkat ke switch menggunakan kabel ini. Mengapa kita menggunakan kabel ini? Karena jika kita menggunakan kabel otomatis ini, perangkat atau device ini dapat dengan otomatis tersambung ke masing-masing switch. Dan bisa dilihat untuk tanda panahnya itu kan langsung berwarna hijau. Nah, tandanya itu sudah otomatis tersambung. Berikan masing-masing satu kabel pada satu device. Nah, jika sudah, kita akan untuk router ke switch ini kita gunakan kabel stack. Pilih yang fast ethernet. Begitupun sama dengan router yang selanjutnya. Nah, bisa dilihat di situ tanda panahnya masih berwarna merah karena itu belum tersambung. Karena kalau yang bawah tadi kita menggunakan kabel yang otomatis, jadi otomatis tersambung. Sedangkan untuk router ke router kita gunakan kabel serial DTE yang berwarna merah ini. Pilih yang serial, begitupun selanjutnya sampai ke router yang terakhir.
Nah, jika sudah, untuk agar memudahkan kita nanti, kita rapikan susunan ini, kita rapikan sedikit-sedikit saja agar enak dilihat dan memudahkan kita dalam proses selanjutnya. Kita rapikan dengan diluruskan dengan kanan kirinya agar sejajar. Nah, jika nanti setelah selesai merapikan, kita akan menuliskan IP, memberikan catatan pada di sebelah perangkat agar memudahkan kita dalam mengingat saat pengkonfigurasian IP nanti, dan agar tidak tertukar. Tambahkan 10.10.01, lalu 20.001, kemudian 20.20.01, 30.001, selanjutnya terakhir 30.30.01. Berikan juga pada masing-masing switch satu-satu dan diikuti dengan seterusnya 21, 31, 3.1, dan terakhir 192.168.4.1. Berikan juga pada masing-masing perangkat dimulai dari server mengikuti IP dari masing-masing switchnya, yaitu 1.3 untuk PC 01.3, untuk PC 1.4, PC 2 2.2, dan PC 3 yaitu 2.3. Untuk PC 4 2.4. Begitupun selanjutnya mengikuti sampai PC terakhir, PC 5 2D, maksud saya 3.2, PC 6 3.3, PC 7 3.4, PC 8 3E, maksud saya 4.2, PC 9 4.3, dan PC terakhir adalah 4.4. Nah, kita rapikan sedikit demi sedikit agar tidak membingungkan dan tidak tertukar untuk nantinya. Kita rapikan di samping perangkat masing-masing. Bisa ditata untuk serapi mungkin. Setelah selesai merapikan ini, nanti kita masuk ke setting router. Kita mulai dari setting router. Kita akan menyambungkan router ke switch terlebih dahulu agar tersambung dan panahnya berwarna hijau. Kita mulai dari router 1, pilih ke config, lalu fast ethernet. Kita isikan IP dari switchnya, yaitu 192.168.1.1, lalu on kan. Dan ini untuk router ke router kita pilih serial, kita isikan IP pertama ini 10.10.01, kemudian kita on kan, lanjut ke router 2. Begitupun sama untuk prosesnya, isikan IP dari masing-masing router tersebut, lalu di on kan,
Kemudian serial 2 diisi 10.10.01 on kan, dan serial 3 juga diisi 20.001 di on kan. Itu pun seterusnya sampai router terakhir. Langsung pilih ke fast ethernet terlebih dahulu untuk menyambungkan router ke switch. Isikan IP switch 9192.168.3.1. lalu di on kan. Pilih ke serial 2 untuk router ke router 110.20.20.1 on kan. Serial 3 juga diisi 30.0.0.1 on kan. Untuk router terakhir, router 4, pilih fast ethernet, isikan IP 192.168.4.1 on kan. Pilih ke serial 2, isikan 30.30.0.1 lalu di on kan. Nah, bisa dilihat sudah tersambung untuk semuanya, sudah berwarna hijau tanda panahnya. Kemudian kita setting CLI nya, kita masuk ke opsi CLI, kita klik di bawah. Nah, ketikkan enable konfigurasi, ini disingkat ya. Nah, nanti IP route isikan 192.168.2.0, diikuti subnet mask 255.255.255.0. kemudian ke 10.10.0.1. untuk selanjutnya IP route 192.168.3.0 sama dengan subnet mask. Lalu ke 10.10.0.1. selanjutnya IP route 192.168.4.0. lalu subnet mask juga sama 10.10.0.1. untuk yang terakhir ketikan IP maksud saya IP route 20.0.0.0 diikuti dengan 255.0.0.0, kemudian 10.10.0.1. Jika sudah, kita close. Untuk router 1 sudah selesai, lanjut ke router 2. Pilih menu CLI. Nah, ketikkan enable, enter, konfigurasi, enter. Nah, IP route 192.168.1.0 diikuti dengan subnet mask 255.255.255.0. kemudian ke 10.0.0.1, lanjut ke 2 yaitu 3.0, diikuti subnet mask juga sama ke 20.20.0.1. enter, ketikkan IP route 192.168.4.0 subnet mask, lalu kan 20.20.0.1, enter. IP route 30.0.0.0 dan 255.0.0.0 20.20.0.1, lalu enter. Nah, sudah selesai, langsung ke router ketiga. Pilih CLI,
di enable, enter, sama, lalu konfigurasi, enter, IP root 192.168.1.0, diikuti subnet mask 255.255.255.0, lalu 20.0.0.1, enter, IP root selanjutnya 192.168.2.0, diikuti subnet mask, lalu ke 20.0.0.1, selanjutnya IP root 192.168.4.0, subnet masknya juga sama, selanjutnya 30.30.0.1, enter. Nah, yang terakhir IP rootnya 10.0.0.0, selanjutnya 255.0.0.0, lalu 20.0.0.1, enter. Nah, untuk router yang keempat, router terakhir, kita klik dan diklik di bawah, enter, enable, konfigurasi, ketikkan IP root 192.168.1.0, diikuti subnet mask 255.255.255.0, lalu 30.0.0.1, enter. IP root selanjutnya 192.168.2.0, diikuti subnet mask yang sama, lalu 30.0.0.1, enter. IP root 192.168.3.0, subnet mask, lalu 30.0.0.1, enter. IP root yang terakhir 10.0.0.0 dan 255.0.0.0, lalu 30.0.0.1, enter. Nah, sudah selesai untuk pengkonfigurasian di router. Selanjutnya kita konfigurasi dari perangkat, masing-masing perangkat, agar dapat mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kita isikan IP dari masing-masing perangkat. Untuk gateway yaitu IP dari switch, bisa dilihat IP dari PC 0, lalu subnet mask dan gateway-nya diisi dari IP masing-masing switch. Lalu di close. Seterusnya pilih desktop IP configuration. Seterusnya sampai PC terakhir, PC 2, desktop IP configuration, IP addressnya IP dari PC 2, 2.2, gateway-nya dari switch 2.1. Nah, pada saat proses ini juga sangat penting, karena jangan sampai ada IP yang sama ataupun IP yang tertukar. Kalau ada IP yang sama itu pasti tidak bisa diisikan. Nanti ada muncul tulisan invalid IP address jika IP yang mau kita isikan itu sudah diisikan ke perangkat yang lain. Nanti pasti tidak bisa diisikan. Dan juga jangan sampai tertukar. Oke, untuk PC ke-5 192.168.3.2
subnet mask dan IP dari switch ketiga 3.1. Selanjutnya PC ke-7. Karena kita menggunakan routing statik di sini, jadi kita mengisikannya secara manual. Jika nanti kita menggunakan tipe routing yang dinamis, itu kita mengisikan secara otomatis. Memang ada masing-masing kekurangan dan kelebihan di masing-masing tipe routing. Untuk PC 9 4.3 subnet mask gateway. Lanjut ke PC terakhir 192.168.4.4 subnet mask gateway-nya 192.168.4.1 close. Nah, ini sudah selesai pengkonfigurasian. Kita akan mencoba mengirim pesan dari server ke router yang ke PC terlebih dahulu, dan hasilnya sukses. Kita coba server ke PC kedua, PC 2, nah juga sukses. Ke PC 5 juga sukses. Untuk ke PC 8 file, kita coba sekali lagi. Oh, dan ternyata hasilnya masih file. Kita akan mencoba mengakses website. Kita buat dulu websitenya, masuk ke service dan ke DNS, lalu isikan nama dari webnya ckut.um, lalu IP dari server, lalu ke HTTP. Kita edit di bagian indeksnya. Nah, kita edit di sini, kita ganti menjadi judul dari web, yaitu ckut.um menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya, ini bebas ya, kita mau ganti menjadi apa saja. Kalau di sini saya menggantinya menjadi web ckut.um. Kita tulis welcome to ckut.um. Lalu ini diganti menjadi profil mahasiswa. Kita tulis profil mahasiswa. Nah, di bawahnya ini nanti profilnya apa saja kita ganti. Yang pertama, nama. Tentu saja menggunakan nama saya, Arila Naifal Auladana Aprilia. Lalu kita isikan NIM 220.213.702.676. Selanjutnya offering. Lalu yang terakhir kita isikan angkatan berapa? Angkatan 2022. Nah, jika sudah selesai, kita save, pilih yes, kita close. Kita coba akses dulu dari servernya sendiri. Kita masuk desktop, lalu web browser, karena kita akan mengakses website. Nah, di URL ini kita ketikkan judul tadi. Oh, salah dengan huruf kecil tadi, ckut.um. Kita enter, ternyata tidak bisa, dan coba kita menggunakan IP dari server 192.168.1.2. Nah, dan akhirnya muncul ckut.um, welcome to ckut, dan ada profil dari mahasiswa. Jadi sudah bisa. Coba kita akses dari PC 2 yang berbeda router pastinya. Kita pilih ke desktop, ke browser. Klik di URL,
ketikkan IP. Oh tidak, kita coba apakah bisa dari namanya. Sama saja hasilnya, kita ketikkan IP dari servernya saja. Kita go. Nah, sudah bisa diakses dari PC kedua yang berbeda router. Coba ke PC 5, desktop, web browser. Berarti jika sudah bisa diakses dari perangkat yang berbeda router ini, berarti tandanya dalam mengirim pesan ini pesan atau data ini sudah berhasil, sudah sukses. Nah, ini dari PC 5 hasilnya juga bisa. Lalu yang terakhir dari router yang keempat, yaitu dari PC 8. Yang tadi saat kita mengirim data tadi hasilnya file. Coba kita akses websitenya, apakah berhasil. Ketikkan IP server, kita pilih go, dan ternyata hasilnya tidak muncul apa-apa. Tentu saja begitu karena tadi hasilnya saat kita mengirim data tadi file. Mungkin itu saja penjelasan dan proses pembuatan routing statik dari saya.